Jadi Bapak Ibu pejuang subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah hari ini kita dipertemukan kembali dalam kondisi sehat walafiat. Dipertemukan kembali kita mengingat zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan-pertemuan yang remeh, yang sejenak, yang hanya durasinya sebentar, beberapa menit. Apakah itu pertemuan di majelis-majelis taklim, pertemuan yang hanya sebentar karena kita melakukan sholat berjamaah, ternyata itu sangat berarti. Adalah satu di antara kategori atau kelompok pertemanan persahabatan yang mengajak kita kepada surga. Demikian yang dikatakan oleh Nabi. Masih ingatkah kita, Nabi pun juga pernah sampaikan ketika mencari teman, cari teman itu yang ibarat seperti tukang besi. Itu tukang besi itu artinya adalah orang yang membuat gaman, pandai besi. Jangan cari, maksudnya jangan cari orang yang seperti itu, karena bermain api itu berbahaya. Ketika kita mengunjungi atau teman orang yang sering sekali beraktivitas dengan api, pandai besi, itu kan ruangannya panas, aura hawa panas, dan ketika keluar dari sana pun juga kita masih mungkin berkeringat, masih bau-bau besi. Artinya kita tak boleh dekat-dekat berteman dengan orang-orang yang ahlul maksiat, biar supaya kita tidak terkontaminasi, terpengaruhi, bahkan tertulari. Maka saran Nabi, carilah teman itu seperti penjual parfum gitu Pak ya. Jadi kita kadang-kadang nggak usah beli, di depan toko masuk saja keluar aroma wanginya masih kecium, apalagi kita kemudian membelinya. Jadi artinya ketika kita berteman dekat dengan orang-orang yang soleh, dengan orang yang ahli ibadah, ahlul ilmi, maka kita akan tertulari. Minimal predikat sebutan masyarakat yang lainnya, oh ini orang baik, oh ini jamaah Al-Furqan. Jadi begitu kita bersyukur hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mempertautkan hati kita, pikiran kita di tempat yang penuh dengan keberkahan. Salam tahmiyah, salam tahiyah, salam mahabbah ila Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita di bulan Sya'ban ini mendapatkan pengertian keilmuan. Ternyata di bulan Sya'ban itu Allah turunkan salah satu ayatnya yang mengajak untuk memperbanyak sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam tafsirnya yang dimaksudkan sesungguhnya Allah itu pun bersolawat kepada Nabi, bukan berarti kemudian Allah itu menurunkan level di hadapan hamba atau di hadapan makhluknya, tidak. Yang dimaksudkan di situ Allah ingin memberikan pengajaran keilmuan kepada hambanya, kepada umatnya. Begitu rasa cinta, sayangnya, kasihnya Allah kepada manusia mulia Nabi Muhammad, sampai kemudian Allah pun membacakan sholawat innallaha wa malaikatahu. Maksud dari membacakan sholawat itu mengucurkan, menurunkan rahmat-rahmatnya. Wa malaikatuhu, dan malaikat-malaikat Allah tak pernah berhenti untuk terus bersolawat, yang artinya adalah terus mendoakan supaya Allah itu tak berhenti mengucurkan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berikutnya. Ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Tugas kita sebagai umatnya membaca sholawat itu tentu harapannya adalah supaya kita mendapatkan rahmat-rahmatnya Nabi, supaya mendapatkan syafaatnya Nabi kelak fi yaumil qiyamah, fi yaumil akhirah. Maka shallu ala Nabi Muhammad. Kita perbanyak sholawat teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pejuang subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu terus bergulir silih berganti, dengan dimulai dari hitungan jarum jam detik menuju menit, menuju jam, pergantian siang, pergantian malam, silih berganti. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab
Allah peringatkan, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam itu merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan umat Muhammad adalah umat yang paling tercerdas, umat yang paling pinter, umat yang paling dipilih oleh Allah karena mampu memahami kebesaran Allah dibandingkan dengan umat-umat terdahulu yang loading, respon, reaksinya lamban. Tidak seperti nabi-nabinya yang cerdas. Makanya bisa dibilang nabi-nabi dan rasul terdahulu tidak seperti Nabi Muhammad di dalam mendakwahkan, mensiarkan ajaran tauhid, menyembah kepada Allah, itu banyak mengalami kegagalan karena umatnya tidak respect, tidak respon, saking keras hati dan pikirannya. Maka kemudian di eranya Nabi Muhammad lah Islam itu bisa diperkenalkan kepada umatnya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Di sini Allah sampaikan umat Muhammad menjadi umat yang paling dipilih. Maka kita bersyukur lagi. Tadi ayat la ayatil liulil albab. Nah, kita dianggap oleh Allah sebagai orang-orang yang punya akal sehat. Maka jangan sampai predikat yang disampaikan oleh Allah tadi itu kuntum khairu ummat, jangan sampai kemudian itu tidak pantas, tidak ada dalam diri kita. Maka menyadari, merenungi pergantian siang malam dan seterusnya. Jangan hanya kemudian lewat-lewat begitu saja. Maknai, renungi itu semua bahwa bagian dari tanda bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai orang yang beriman wajib hukumnya mengimani, mempercayai. Termasuk umur kita pun di situ juga diatur oleh Allah. Jadi ini pertanda bahwa pergantian alam raya yang tak pernah berhenti, jelas di situ ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan umur kita pun juga kapan saatnya nanti akan berhenti. Fa'idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka ketika sudah ajal itu datang, sang malaikat jurupati menyebut kita, maka kapanpun kita harus siap. Tak bisa kematian itu kita ajukan, kita mundurkan. Maka mari di sisa umur kita yang terus kita menyadarinya, ini bisa kita maksimalkan, bisa kita optimalkan agar menjadi sisa-sisa umur yang bermanfaat, maslahah untuk kehidupan kita dalam rangka terus meneguhkan, menguatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh, pejuang subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah ingatkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Disebut lagi kita ya ulil albab. Disuruh kita oleh Allah untuk menambah, berbekallah, carilah oleh kalian bekal yang sesungguh-sungguhnya, bekal yang sebaik-baiknya untuk perjalanan kehidupan duniamu menuju akhiratmu. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan bekal itu adalah ketakwaan. Maka takutlah kepada Aku, wahai orang-orang yang memiliki akal sempurna, akal sehat. Al-Baqarah 197. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita umat Islam ini diperintahkan, dianjurkan agar punya wawasan visioner, pandangan visioner. Artinya kita ini sebagai orang yang beriman selalu meyakini bahwa kita menyadari kehidupan kita di dunia ini hanyalah sebentar dan tujuan kita yang abadi, abadan abada selamanya adalah akhirat. Kita menyadari bahwa perjalanan ini adalah perjalanan menuju akhirat. Kehidupan kita seperti perjalanan menuju akhirat. Maka kita sebagai orang yang beriman supaya punya pandangan ke depan, artinya lebih memikirkan kepada kehidupan urusan akhirat setelah dunia. Maka ada ungkapan ulama imal di dunia kakana kata'ishu abada wa mal di akhiratika kakana katamutu wada.
Ketika kalian sibuk urusan-urusan dunia dengan aktivitas-aktivitas kalian, bahagia kalian, campur keluarga, bertemu dengan kawan dan sebagainya, seolah kalian di situ punya semangat motivasi yang luar biasa. Silahkan aktivitaslah, bekerjalah untuk urusan duniamu, seolah-olah kau hidup selama-lamanya. Artinya memotivasi kehidupan akhirat ini karena memang kehidupan dunia ini, karena memang kita perlu sekali yang namanya urusan-urusan dunia untuk menunjang, menopang kehidupan akhirat kita supaya kuat, ibadah kita kuat. Maka penting Pak, ya ini pengertian zuhud yang sesungguhnya. Jangan juga terlalu ditinggal. Ke masjid tok rajin boleh, tapi jangan tinggalkan urusan-urusan keluarga yang penting di sana. Jangan sampai mereka ditinggalkan dalam kondisi keadaan lapar, memprihatinkan. Kalau keluarga kita sudah zawil kurba yang lainnya yang terdekat Pak, saudara-saudara kita, saudara-saudara itu dalam arti zawil kurba itu ya orang-orang yang ada ikatan hubungan dengan darah. Baru kemudian pikirkan jar, tetangga, dan seterusnya. Jadi melihat dari sini seperti seharusnya gitu, sedekah yang terbaik itu adalah memikirkan yang terdekat dulu. Kalaupun kemudian yang terdekat itu sudah kita tengok, kita lihat dalam kondisi aman, baru kemudian kita mencari Pak. Jangan menunggu, mencari sedekah itu kita berikan kepada yang lainnya yang jauh-jauh. Nah, kalau dalam arti sempit berarti kita harus memikirkan keluarga kita, tetangga kita, saudara kita. Kalau ini kemudian diartikan secara makna yang luas, negara kita di sini harus berkontribusi dan berkewajiban untuk memakmurkan sesejahtera-teranya, seadil-adilnya, semakmur-makmurnya. Siapa? Rakyatnya. Baru kemudian pikirkan yang lainnya. Ada juga ungkapan kalau kemudian menunggu apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz ternyata nggak menjadi realisasi, keburu meninggal Pak Ustadz itu yang lainnya. Bagaimana kemudian kondisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan sebagainya. Nah, itu adalah pilihan ketika kita rasa negeri kita, keluarga kita aman, bolehlah kita ke sana. Itu adalah bagian dari kemunkaran. Masuk juga dalam sabda Nabi, man kana marro'a minkum munkar, barang siapa di antara kalian yang melihat kemunkaran, tidak bisa membantu, tidak bisa mencegahnya dengan tangan, tidak bisa berbuat apa-apa karena kita terbatasi dan membahayakan diri, maka cegah yang paling lemah adalah dengan doa, dengan kekuatan doa kita. Maka itu adalah bagian dari dhaiful iman, bagian dari kelemahan iman kita, dan situlah peran kita sebagai saudara seiman, seagama, pejuang subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah juga memotivasi, mengingatkan agar kita ini sebagai umat Islam selalu memiliki motivasi bermuhasabah diri dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun agar lebih baik lagi, lebih baik lagi. Demikian juga memperhatikan umur kita makin kesini makin baik, makin baik. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabihun, kata Nabi. Barang siapa yang hari-harinya hari ini lebih baik daripada hari kemarin, berarti Anda menjadi orang yang beruntung di dalam mempertahankan, menaikkan level iman takwanya pada Allah. Hari-hari ibadahnya lebih baik, maka bisa dihitung Pak. Ini bisa kita lihat, bisa kita koreksi dari dalam diri kita. Jadi harus selalu ditingkatkan. Tapi kalau ada yang kemudian hari ini ternyata man kana yaumu misla amsi fa huwa maghbun, ternyata hari ini adalah hari yang tidak lebih baik daripada kemarin, kita menjadi orang yang rugi. Dan yang paling tercela, yang paling buruk adalah ketika hari ini kita itu menjadi orang-orang yang ternyata lebih buruk lagi daripada hari-hari kemarin, maka kita akan menjadi orang yang celaka. Nah, mudah-mudahan motivasi-motivasi hadis-hadis peringatan
itu tadi dapat kita renungi, dapat kita renungkan, dan selalu mawas diri supaya kita terus berhati-hati agar menjadi orang-orang atau hamba Allah yang lebih muttaqin lagi. Jamaah pejuang subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk memanfaatkan kondisi keadaan yang harus segera kita perbaiki. Jangan kita terlalu asik, jangan kita terlalu lama berada di posisi yang tidak nyaman. Kita tahu bahwa hari ini kita masih dalam suasana sisa-sisa politik. Jangan sampai hanya gara-gara beda pilihan kemudian kita masih belum bisa cepat move on, belum bisa cepat kembali berbaur, kembali berkumpul, merangkul. Masih saja kita kemudian ada debat-debat kecil karena beda pilihan. Nah, ini dimanfaatkan Pak, situasi kita seperti ini dimanfaatkan oleh orang-orang atau makhluk yang jahat yang akan mempengaruhi kualitas keimanan kita menjadi redup bahkan mati. Na'udzubillah, jangan sampai. Nah, oleh karenanya maka mengingatkan pada situasi seperti sekarang ini adalah situasi yang masih rawan, supaya kita kembali ke fitrah. Jangan terus kita kemudian terbuai, jangan terus kemudian kita menjadi orang-orang yang tertipu daya, terpengaruhi oleh situasi keadaan. Badiru bil a'mali sholihah, segera lakukan perbaikan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga diingatkan terhadap situasi seperti ini. Kadang-kadang umat menjadi terbelah. Mana yang harus dipilih? Melihat di sebelah sana ada orang yang kita yakini baik, yang di sebelah sana, yang sebelah kiri juga ada orang yang baik. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Sesungguhnya bagian dari salah satu tanda kiamat itu ketika nanti umat itu dibuat goyang, dibuat goyah, dibuat bingung di dalam menentukan, di dalam memilih. Jamaah yang subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi yang bunyinya ana min ghairid dajjal akhufu alaikum minad dajjal. Kata Nabi, aku ini mengkhawatirkan dari kalian. Aku ini merasa takut dari kalian. Takutku ini adalah bukan karena yang paling dikhawatiri ketika nanti munculnya Dajjal sebelum kiamat, tapi sudah didahului oleh munculnya orang-orang yang di situ menganggap diri, menyampaikan diri, dan membranding diri seolah-olah dia adalah orang-orang yang ahlul ilmi. Inilah yang disebut dengan ulama su, kata Nabi. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang engkau maksudkan itu? Faqala ulama usu. Bapak Ibu pejuang subuh pasti mendengar kata ini. Jadi akan ada, dan mungkin negara kita itu sekarang sudah dalam kondisi seperti ini. Apakah ulama su itu adalah orang-orang yang menganggap diri sebagai ulama kemudian secara lisan kelihatannya mengajak yang baik, secara perilaku perbuatan mengajak yang baik, tapi sesungguhnya dia berperilaku yang justru kemudian dicontoh oleh umatnya menjadi perilaku yang tidak baik. Jadi definisi ulama su itu adalah lisannya, perbuatannya mengajak baik, tapi ternyata itu hanya casingnya saja, penuh kepentingan-kepentingan yang tujuannya adalah karena urusan kedudukan, urusan pangkat, dan urusan amwal. Demikian yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam memahami, memaknai hadis Nabi. Kemudian ulama yang lainnya mengatakan, mungkin saja Indonesia, negara kita ini sudah termasuki oleh sebutan pendidikan ulama su, Bapak Ibu. Karena ternyata memang orang-orang yang berpura-pura baik itu bukan hanya
orang-orang yang punya panggung, orang-orang yang punya kesempatan. Dalam hal ini adalah mereka yang didudukkan, yang dianggap sebagai orang alim, Ustaz, tidak. Tapi sosial media yang tidak bisa dibendung. Kalau kita baca artikel komentar dari orang-orang yang bahkan jahil, orang yang nggak ngerti agama, mereka merubah sedemikian rupa dengan konten-kontennya. Nah, ini yang juga dimaksudkan, mereka adalah orang-orang yang mengatakan diri seperti seolah ahlul ilmi. Ini makanya sekali lagi ketika kita bicara dengan urusan terkait sosial media, Bapak Ibu, maka haruslah kita itu betul-betul berhati-hati, ikhtiyat, penuh dengan ketelitian. Jangan sampai kemudian hanya gara-gara tayangan yang itu sebenarnya boleh atau bisa di posting oleh siapapun, mungkin bahkan anak kecil, atau bahkan dia adalah orang yang tidak seiman, seagama dengan kita, lalu kita kemudian mengambil mentah-mentah, menelaah tanpa menelaah yang baik, yang mendalam, akhirnya kemudian itu yang kita jadi pegangan. Artinya lagi bahwa kita hari ini harus lebih berhati-hati lagi. Jangan sampai kemudian kita terjerumuskan oleh pilihan-pilihan kita yang ternyata kita salah. Kita sudah diajarkan bagaimana ketika kita berguru, bagaimana ketika kita mengikuti apa yang difatwakan, sampaikan oleh ulama. Ada dua kategori ulama. Yang pertama adalah ulama salaf, yang kedua adalah ulama khalaf. Setelah 300 Hijriah, baru kemudian di situ muncul ulama-ulama yang sekarang ini namanya adalah ulama khalaf. Ulama yang sudah tidak lagi berada di zaman situasi yang masih dekat dengan peninggalan Nabi, yaitu ulama-ulama yang tabi'in. Mereka adalah para ulama salaf yang kemurnian keilmuannya masih terjaga sampai hari ini. Jangan sampai kemudian keilmuan mereka ini dikembangkan oleh orang-orang yang bisa dikatakan adalah kreatif, tetapi ternyata kemudian menjerumuskan halal diharamkan, haram dihalalkan, begitu seterusnya. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, dengan alibi argumen yang menguatkan, sehingga kemudian bismillah dibuat rancu, dibuat kacau, dibuat bingung. Sekali lagi, maka berhati-hatilah kita berada di zaman yang mungkin bisa disebut adalah zaman mendekati akhir. Kita tidak tahu apakah generasi kita, anak-anak kita 50 tahun ke depan mereka masih tetap Islam, Pak. Kita saja sekarang perjuangannya luar biasa, menepis kanan kiri supaya kita tetap istiqomah di jalan yang lurus. Mungkin analisa kita, insya Allah kita tetap kuat istiqomah, Ustaz. Nah, anak-anak kita, gurunya mereka ini tidak seperti guru-guru kita, yang kita bisa memilah dan kita bisa mengikuti yang terbaik. Nah, anak-anak kita semuanya diambil, Pak. Ibarat makanan yang ada di depan disantap semuanya. Sosial media itulah guru-gurunya. Nah, ini yang mereka kadang-kadang saking banyak yang diambil, bingung, akhirnya frustasi. Maka kemudian mereka dimanfaatkan oleh situasi keadaan lagi. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang lemah dalam iman. Maka dalam hal ini banyak contoh. Ketika ada teman-teman kita yang terlihat sudah seperti makin kesini makin kuat hijrahnya, tiba-tiba dengan mudahnya, karena balik lagi situasi kondisi yang tidak mendukungnya, tiba-tiba ia berubah drastis dan justru kadang-kadang lebih parah daripada sebelumnya. Nah, ini coba kita analisa. Begitu mudahnya yang perempuan bongkar pasang hijabnya, luar biasa. Nah, inilah yang harus kita antisipasi.
Sekali lagi, perjuangan untuk bisa istiqomah di jalan lurus, dalam mempertahankan iman takwa itu sulit, itu berat. Namun demikian kita selalu dimotivasi, diingatkan oleh Allah dan Rasulullah, tetaplah istiqomah. Orang tua kepada anaknya nggak boleh berhenti yang namanya lisan, Pak. Teruslah cerewet. Walaupun kemudian telinga kita mendengar ungkapan, umpatan, ucapan yang pedas, yang gak enak. Jangan sampai kemudian yang sudah kita pertahankan sampai kita akhir hayat, ternyata di hadapan Allah justru kemudian rahmat menjadi laknat, gara-gara kita tidak bisa membentuk, mendidik anak-anak kita. Maka ikhtiar kita selalu berdoa kepada Allah agar kita ini dijadikannya sebagai orang tua yang mampu mengarahkan, membentuk, mendidik anak-anak kita persis seperti kita. Sosial media kalau dipresentasi jahat dan baiknya banyak jahatnya. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hujjatul Islam Syekhul Imam Ghazali juga menambahkan, mengingatkan pada situasi yang mendekati akhir zaman. Beliau ungkapkan dalam makalahnya, fasadul ra'aya bifasadil mulk. Kerusakan rakyat, kerusakan makmur itu tatkala ketika imamnya, pemimpinnya pun juga sudah rusak. Dan rusaknya penguasa itu karena rusaknya para ulamanya. Nah ini dia. Maka mungkin negara kita, karena semuanya komentar berpendapat, karena berpendapat di sosial media kan tidak ini Pak, bisa dibendung. Apalagi tinggal share saja, tidak mengetahui kebenaran hakikatnya. Nah inilah yang kemudian menjadikan runyam apalagi terhadap Gen Z, generasi Z kita. Coba perhatikan anak-anak kita. Sholat maktubahnya coba di rumah masing-masing. Bagaimana dengan kemampuan mereka di dalam membaca Al-Quran? Kalau Bapak sering bertanya kepada guru-guru agama, wah miris Pak, miris Pak, mereka nggak bisa baca Al-Quran. Bagaimana roh semangatnya berislam itu akan kuat kalau nggak bisa baca Al-Quran? Coba perhatikan lagi sholat-sholatnya. Nggak usah kemudian kita lebih jauh lagi, mana yang di masjid, remaja-remaja masjid, remaja musola sudah nggak kebentuk lagi sekarang Pak. Kadang-kadang ada Pak Ustadz, tapi la yamutu fiha wa la yahya, nggak jelas. Yang terlihat di sana sini ya generasi kolonialnya. Subuh, nanti zuhur, nggak tertarik Pak. Nah ini bukan tugas yang punya kompeten, yang punya kesempatan, bukan tugas seorang ustadz, guru, tapi tugas kita semuanya, terutama adalah orang tua yang dekat 24 jam lebih dekat dengan anak-anaknya. Mari, gimana caranya? Inilah yang definisikan fastabiqul khairat untuk kekinian. Masing-masing punya tanggung jawab untuk mengajak anak kita. Minimal mempertahankan sholatnya saja 5 waktu. Walaupun dia enggan, jarang-jarang ke masjid, itu sudah bagus Pak, tanpa kita perintah sholatnya. Karena sholat inilah yang akan menyelamatkan kita, menemukan atau mempertemukan kita dengan Rasulullah, dengan Allah. Di sesi lalu, kalau tidak salah saya pernah sampaikan, ini pun juga muncul ilustrasi yang disampaikan ulama kita, bahwa keislaman kita itu, Islam kita itu diilustrasikan seperti kita memegang benda. Jadi kita punya 5 jari, rukun Islam di dalamnya. Ketika kita tak mampu melakukan rukun Islam yang terakhir, haji, karena berat, banyak peraturan, jadi di situ juga ada tuntutan harus kuat secara materi, kuat mental, fisik, karena memang ibadah fisik. Islam kita masih kebekam, walaupun
Kemudian ada banyak cara, diantaranya kita kalau nunggu jatah pemberangkatan haji, panggilan haji dari pemerintah lama, kita melakukan umroh dulu, haji kecil. Yang kemudian berikutnya adalah puasa. Kalaupun kemudian puasa kita keteteran, nggak maksimal, Islam kita masih nggak kuat, masih kepegang agamanya. Kemudian ketika kita tidak berzakat pun, walaupun zakatnya hanya di model satu tahun sekali, zakat fitrah saja, padahal zakat yang lainnya banyak, ini masih kepegang Pak, dan seterusnya. Tapi kalau kemudian sholat yang menduduki urutan kedua setelah kita mengimani Allah, mengimani Rasulullah, mengimani malaikat Allah, sholat itu tidak ada dalam kehidupan kita, maka agama kita runtuh. Yang diilustrasikan di jari telunjuk ini Pak, maka akan lepas Pak. Gak ada agama. Bagaimana bisa menerima kebaikan-kebaikan agama kalau sholatnya tidak diterima? Maka sekaligus mengingatkan bahwa di bulan Rajabiyah kemarin ada esensi penting, ada amanah yang harus kita jaga sampai sekarang, yaitu sholat. Sholat 5 waktu itu yang harus kita jaga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling terakhir dari pertemuan kita ingin mengingatkan kepada kita semuanya, sebagaimana doa Rasulullah, balighna fi syahri Ramadan. Maka sebentar lagi kita akan dihadapkan, kita akan dihantarkan oleh bulan suci Ramadan. Nah, apa yang mesti kita kerjakan, yang mesti kita persiapkan untuk menyambutnya? Ulama-ulama salaf yang mereka selalu istiqomah memotivasi, mengingatkan kita, persiapkan di bulan Sa'ban ini untuk menyongsong kehadiran bulan yang luar biasa, Ramadan. Prepare betul, persiapkan, luruskan niat kita supaya niat kita di dalam nanti menyambut sampai kemudian melakukan seluruh aktivitas di bulan Ramadan ini betul-betul terkoneksi dengan ibadah-ibadah sehingga menghasilkan ibadah yang berkualitas. Maka pesan ulama kita supaya kita semuanya, pertama yang perlu kita kerjakan adalah mari kita sambut Ramadan dengan penuh kegembiraan. Sebagaimana hadis Nabi, man fariha bidukhuli Ramadana harramallahu jasadahu 'alan nar. Siapa orang yang bahagia, gembira akan datangnya bulan suci Ramadan, maka kebahagiaannya ini yang artinya adalah bukan hanya bahagia menunjukkan muka senang, enggak, tapi bahagia karena tahu Ramadan menyimpan makna yang luar biasa, fadilah, keistimewaan yang luar biasa, penuh ampunan, bulan sedekah, bulan turun rahmat dan seterusnya. Maka kita senang sekali melakukan ibadah puasa yang kualitasnya yang kata Allah hanyalah Allah dan Dia yang tahu. Maka pahalanya hanyalah Allah yang mengetahuinya dan kelak akan diperlihatkan di akhirat. Nah, kita gembira. Kata Nabi, barang siapa yang gembira seperti gembiranya ketika kita mendapatkan keuntungan ataupun kebaikan-kebaikan yang lainnya, maka Allah akan haramkan kulitnya, jasadnya tersentuh jilatan api neraka. Kemudian yang kedua, maka perlulah kita mempersiapkan keilmuan. Jadi jangan sampai ibadah puasa kita nanti menjadi ibadah puasa yang hanya sekedar lewat sia-sia, hanya mampu menahan lapar dahaga saja, enggak. Tapi betul-betul ibadah puasa yang khos. Artinya ibadah puasa yang khusus. Jadi selain kita mampu menahan lapar dahaga, kita juga mampu menahan diri dari mengekang, menahan nafsu-nafsu yang lainnya. Mata kita terjaga, lisan kita terjaga, tangan, kaki semuanya terjaga, anggota tubuh kita pun juga berpuasa.
Kemudian yang ketiga tentu adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang terbaik kita sampaikan di bulan suci Ramadan nanti. Dan yang terakhir, ibarat kita akan kedatangan tamu agung, tamu mulia Bapak Ibu, maka kita persiapkan rumah-rumah kita dengan bebersih, dirapikan, ditata semuanya. Artinya mari kita tata niat kita, hati kita, kita persiapkan apa yang kita miliki, sedekah terbaik kita sekarang kita sisihkan mulai dari sekarang. Kemudian sudah kita niatkan nanti Ramadan saya harus khatam Al-Quran, nanti Ramadan saya i'tikaf di Al-Furqan dan masjid-masjid yang lainnya, nanti Ramadan saya harus gitu ya, target murojaah saya harus, kalau kemarin 1 juz sekarang tambah 2 juz dan seterusnya. Maka sekali lagi mudah-mudahan di dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan betul-betul secara lahiriah batiniah kita sudah persiapkan dari sekarang. Mudah-mudahan balighna fi syahri Ramadan, Allah sampaikan, Allah takdirkan pertemuan kita dengan bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Taqabbal minna, taqabbal minkum ya karim. Allahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Ya Allah, pagi hari ini kami menyempatkan dan bahkan berjuang untuk hadir, untuk datang ke tempat yang Engkau cintai, yang Engkau sukai, tempat ibadah. Maka terimalah ibadah kami ya Allah. Jadikan perkumpulan pertemuan kami ini menjadi perkumpulan pertemuan di surga-Mu kelak ya Allah. Dan jadikan perpisahan ini perpisahan karena-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, mimpi kami menyadari kalau kami dhaif, kalau kami sering sekali bahkan lalai lupa untuk terus bisa beristiqomah di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau ambil rahmat, hidayah, inayah, maunah yang telah Engkau berikan kepada kami. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna wa lana wa waladana wa dzurriyyatana min ahli al-khair wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli ghair. Ya Allah, jadikan kami, keluarga kami, orang-orang terdekat kami, orang-orang yang pernah kami lihat kami ya Allah, nanti Engkau perlihatkan di surga-Mu ya Allah. Jadikan kami, jadikan mereka semuanya orang yang ahli di dalam berbuat kebaikan, ahli di dalam berbuat ibadah, ahlul ilmi, ahlul khair. Jangan menjadikan kami orang yang ahli dalam berbuat kerusakan, kemaksiatan, bahkan dosa kepada Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.